Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat dan ridhonya, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke materi surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, maksudnya kepada Allah. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in, kami mohon pertolongan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Kalimat Iyyaka na'budu ini merupakan pemurnian, pengesaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada ibadah diiringi dengan sifat yang lainnya. Sebab kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sifat ingin dilihat oleh orang lain, maka itu bukan Iyyaka na'budu, bukan pemurnian khusus ibadah kepada Allah, tetapi itu sudah dibarengi dengan ingin dilihat, artinya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, kalau ibadah yang dibarengi dengan ingin dilihat orang lain, bermaksud ingin didengar, dilihat, maka hapuslah, musnahlah Iyyaka na'budu, ibadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, Iyyaka na'budu jangan sampai ada dibarengi dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, Iyyaka na'budu, ibadah kepada Allah harus ikhlas. Ikhlas, murni, tidak ada tujuan ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Yang kedua, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Sama, ini pun posisinya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan itu khusus hanya karena Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Keistimewaan dari ayat ke-5 surat Al-Fatihah ini,
Ini yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsinya, bahwa wa idh qala, ketika berkata, wa idh qala, ketika berkata, iyyakana fa idza qala, apabila seorang berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, qala, Allah berfirman, hadza baini wa bain abdi, hadza baini wa bain abdi, ini antaraku dan antara hambaku, kata Allah. Sebab kalimat iyyaka na'budu, ada pekerjaan manusia yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu beribadah. Kemudian iyyaka nasta'in, memohon pertolongan. Iyyaka na'budu itu perbuatan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, permohonan pertolongan itu hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Makanya kata Allah, hadza baini wa bain abdi, ini antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masalah, kata Allah. Wali abdi masalah, bagi hambaku ada hak di situ hambanya untuk meminta. Makanya keistimewaan ketika orang paham tentang ayat ini, ketika dalam sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sampaikanlah dalam hati permohonan pertolongan kepada Allah waktu itu. Sebab janji Allah, wali abdi masalah, bagi hambaku punya hak untuk meminta. Maka silakanlah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini cukup mendalam. Di samping kita diperintahkan untuk beribadah khusus kepada Allah secara ikhlas hanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lainnya. Juga memohon pertolongan juga hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu saja yang disampaikan pada ayat keempat, ayat kelima di surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kita untuk lebih khusyuk lagi di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.